Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ulfa, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah pengantar studi Islam. Pertanyaan yang pertama, uraikan pendapat Anda tentang konsep dasar studi Islam. Konsep dasar studi Islam meliputi tentang ajaran, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Hal ini melibatkan tentang pemahaman terhadap Al-Quran sebagai kitab suci, hadis sebagai sumber ajaran, dan prinsip-prinsip terhadap ilmu, ibadah, dan hukum syariah. Studi Islam juga mencangkup tentang cabang-cabang ilmu seperti fikih sebagai hukum Islam, akidah sebagai keyakinan, dan tasawuf sebagai mitimisme, dan sebagainya. Selain itu, studi Islam mendorong pemahaman antara agama Islam dan kehidupan sehari-hari. Upaya untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran agama Islam. Soal yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang agama dan agama Islam? Jelaskan. Agama merupakan suatu sistem kepercayaan, norma, dan praktik spiritual dalam membimbing kehidupan manusia. Agama Islam merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Dan prinsip-prinsip Islam meliputi tentang kenabian, malaikat, dan tauhid, serta kitab-kitab suci Allah dan qada dan qadar. Orang yang beragama Islam disebut dengan muslim. Dan ajaran agama Islam meliputi berbagai aspek, yaitu tentang beribadah, percaya dengan adanya Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta agama Islam mengajarkan tentang nilai-nilai moral, yaitu akhlak dan juga sikap toleransi. Terdapat beberapa kajian dalam bidang studi Islam. Sebut dan jelaskan kajian tersebut. Yang pertama, fikih. Bidang ini mempelajari tentang prinsip-prinsip hukum-hukum Islam, di mana hukum-hukum itu menjelaskan tentang hukum-hukum pidana, praktek spiritual, dan muamalah. Tak hanya itu, fikih juga mengajarkan tentang hukum najis suci, tentang halal dan haramnya suatu masalah, serta fikih ini berusaha mengimplementasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Kedua, akidah ialah bidang ini membahas tentang keyakinan agama Islam, seperti adanya Allah, yang Tuhan, di mana Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, malaikat, kenabian, dan yakin bahwa hari kiamat itu pasti ada dan pasti akan terjadi, serta qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, tafsir. Bidang ini menjelaskan tentang makna-makna atau ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Tafsir membantu memahami tentang historis, linguistik, dan teologis dari ayat-ayat suci Al-Quran. Keempat, hadis. Menjelaskan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, serta menjadi sumber penting untuk memahami atau mengaplikasikan ajaran Islam. Kelima, tarikh, yaitu meneliti perkembangan dan peristiwa penting dalam sejarah Islam, termasuk kehidupan Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dan peradaban Islam. Keenam, akhlak. Memfokuskan pada suatu karakter dan perilaku yang menganut tentang ajaran-ajaran agama Islam, di mana akhlak ini menekankan pada sikap, kejujuran, kesabaran, dan perilaku serta tingkah laku umat. Soal nomor 6, uraikan pengetahuan Anda tentang metode Burhani, Irfani, dan Burhani, Bayani, dan Irfani. Sebutkan contohnya masing-masing. Yang pertama, yaitu metode Burhani. Metode Burhani memberikan pemahaman lewat
indera atau logika. Contohnya ketika kita merenungkan sesuatu yang terdapat dalam Al-Quran, atau kita melihat sesuatu kemudian kita membicarakannya lewat mulut kita. Dan yang kedua yaitu bayani. Metode bayani pemahamannya lewat pada teks, di mana teks tersebut ada dua, yaitu nas dan non-nas. Nas tersebut mengacu pada Al-Quran dan hadis, dan non-nas itu qiyas dan ijma'. Contohnya seperti ketika seseorang belajar bahasa Arab untuk memahami kitab-kitab Al-Quran atau teks yang ada. Dan metode irfani. Metode irfani memahami secara spiritual. Contohnya seperti kita berzikir kepada Allah. Zok itu ada dohir dan ada batin. Zok yang dohir itu seperti kita merasakan bahwa rasanya kita ketika makan micin, garam, dan rasanya jelas asin. Dan dok yang batin, rasa yang diterima oleh hati, seperti Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Metodologi Islam di dunia meliputi perkembangan dan perubahan dalam pendekatan, metodologi, dan isu-isu yang terjadi di dunia. Beberapa aspek yang mencangkup dinamika ini yaitu: 1. Pendekatan multidisipliner, 2. Globalisasi dan interkulturalisme, yang ketiga peran teknologi, yang keempat feminisme Islam, yang kelima ialah studi Islam kontemporer, dan yang keenam pendekatan dengan ilmu lainnya. Dengan dinamika ini, studi Islam terus berkembang untuk mengatasi kompleksitas tantangan kontemporer dan memberikan pemahaman lebih tentang ajaran agama Islam serta dampaknya di global. Di Indonesia terdapat banyak aliran dan organisasi massa Islam yang mencerminkan keberagaman agama Islam di Indonesia. Yang pertama, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi terbesar yang ada di Indonesia, yang merupakan orientasi keberagamaan yang moderat. Dan yang kedua, Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah ini mengacu pada pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Serta Muhammadiyah menjadi organisasi kedua terbesar setelah Nahdlatul Ulama. Yang ketiga ialah Syiah, di mana Syiah ini sedikit kecil peminatnya dalam mengikuti ajaran ini. Masa ada 4. Yang pertama, Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Muhammadiyah. Yang ketiga, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, biasa disebut dengan LDII. Yang keempat, Hizbut Tahrir Indonesia, yang biasa disingkat dengan HTI. Terima kasih saya sampaikan telah menonton video ini sampai akhir. Maaf jika ada tutur kata atau pemahaman yang kurang memahami. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.